Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Presi Suryaningsih, NPM 19220150 dari S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian stres. Dan di sini saya sebelumnya akan melakukan menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada tensimeter, ada stetoskop, ada temperatur suhu, dan hand scrub dan hand scone. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang literatur pasien, yaitu perasaan dan ketakutan pasien itu dia takut dengan hal yang dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan karena terlalu banyak pesaing yang di luar sana. Dan di sini ketakutan dan kelemahannya pasien itu, ketakutannya tidak diterima di pekerjaan tersebut, dan kelemahannya itu pasien susah untuk mencari pekerjaan yang ia dapatkan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Baik, Mbak, di sini boleh perkenalkan diri, nama dan umurnya berapa, Mbak? Nama saya Lutfi Halidayah, umur saya 20 tahun. Baik, boleh dipanggil Mbak siapa ya? Mbak Lutfi. Baik, Mbak Lutfi, perkenalkan ya, di sini saya perawat Resti yang bertugas di Bangsal Mawar ya, Mbak. Baik, di sini bagaimana Mbak keadaannya, Mbak, kondisinya? Alhamdulillah kondisi di saat ini baik-baik saja. Alhamdulillah baik ya, Mbak. Ya. Begitu. Di sini ya, Mbak, akan melakukan pengkajian stres ya, Mbak. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pengkajian stres ini. Nah, pengkajian stres ini untuk melihat stres Mbak tuh dalam fase apa, fase ringan, fase sedang, atau fase berat ya, Mbak. Baik. Dan di sini saya butuh waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Siap, bersedia. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Tidak, Mbak. Baik, kalau begitu langsung saja ya, Mbak. Saya akan menjaga privasi kalian terlebih dahulu. Saya akan menanyakan keluhan utama Mbak saat mengalami stres itu apa ya, Mbak? Jadi itu ya, Mbak. Terkadang saya tuh merasa saya baik-baik saja, dan terkadang juga saya merasa bahwa emosi saya itu tidak terkontrol. Nah, begitu. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan pengalaman Mbak stres itu apa ya, Mbak? Berapa bulan lalu atau berapa minggu lalu yang benar Mbak merasakan stres tersebut? Beberapa bulan yang lalu, Ya. saya tuh merasa stres, emosi tidak terkontrol karena saya memikirkan pekerjaan saya. Begitu. Pekerjaan yang emang begitu sulit ya, Mbak, buat mencari pekerjaan ya. Iya. Baik, selanjutnya penyebab Mbak stres itu apa ya? Karena ya satu sisi kita mencari pekerjaan itu sulit, Ya. dan satu sisinya lagi kita melamar ke suatu tempat, sedangkan di dalam tempat itu tidak setara dengan semua orang melamar, jadi cuma diambil beberapa persen saja. Iya, baik, Mbak. Terus selanjutnya tanda dan gejala yang membuat Mbak stres itu apa ya, Mbak? Tanda-tandanya mungkin pusing ya, Mbak ya. Oh ya. Kepala saya tuh merasa pusing sekali. Oh ya, baik, pusing ya, Mbak, karena tidak nyaman dengan kepikiran dengan pekerjaannya ya. Baik, lalu bagaimana caranya Mbak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Biasanya ya, Mbak, saya tuh kadang keluar jalan-jalan, anggap saja itu masalah itu saat saya sedang keluar jalan-jalan, anggap saja tidak ada. Ya, baik, emang dengan cara itu emang buat refresh otak kita. Iya. Ya, Mbak, biar lebih tenang lagi ya. Tekanan darah Mbak ya, untuk melihat tanda-tanda vital Mbak ya.
Baik, ini normal ya Mbak, suhunya soalnya. Maaf Mbak. Sudah cukup. Semuanya normal ya Mbak, TTV-nya ya Mbak. Mengukur tingkat stres Mbak ya, itu dengan menggunakan PSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Kalau 0 itu tidak pernah, 1 itu hampir tidak pernah, 1 sampai 2 kali, 2 itu kadang-kadang, 3 sampai 4 kali, 3 itu hampir sering, 5 sampai 6 kali, 4 sangat sering lebih dari 6 kali. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan pertanyaan 10 kepada Mbak. Nanti Mbak bisa jawab dengan yang tadi saya sebutkan ya. Angka saja. Iya, angka saja. Selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda marah karena sesuatu yang tidak terduga? Kadang-kadang. Kadang-kadang berarti 2 ya Mbak. Ya. Selanjutnya, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa tidak mampu mengontrol hal yang penting dalam kehidupan Anda? Kadang-kadang. Kadang-kadang 2 ya Mbak. Selanjutnya, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa gelisah dan tertekan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Hanya selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa yakin terhadap kemampuan diri Anda untuk mengatasi masalah pribadi? Tiga. Berarti hampir sering ya Mbak. Ya. Selanjutnya, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa segala sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan harapan Anda? Hampir sering. Hampir sering, berarti 3 ya Mbak. Selanjutnya, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang harus dikerjakan? Tidak pernah. Tidak pernah, berarti itu yang 0 ya Mbak. Selanjutnya, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa mampu mengontrol rasa mudah dan tersinggung dalam kehidupan Anda? 3. Selanjutnya, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa lebih mampu mengatasi masalah jika dibandingkan dengan orang lain? 3. Selanjutnya, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa Anda marah karena adanya masalah yang tidak dapat Anda kendalikan? 2. Kadang-kadang ya Mbak. Selanjutnya, selama sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasakan kesulitan yang nampak sulit sehingga Anda tidak mampu untuk mengatasinya? 2. Baik, ini kalau dijumlahin semuanya berarti ada skornya 21 ya Mbak. 21 itu termasuk stres sedang ya Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kalau semakin tinggi tingkat stresnya, maka semakin berat hasilnya ya Mbak, maka sebaliknya seperti itu. Baik ya Mbak, terima kasih sudah mau mengungkapkan perasaannya yang Mbak rasakan saat ini ya. Semoga kedepannya Mbak lebih baik lagi ya Mbak, dan tidak mengalami stres yang terlalu berat ya Mbak. Baik, dan terima kasih ya Mbak atas kerjasamanya sehingga waktu yang saya berikan tidak terlalu lama ya Mbak. Sebelum saya keluar, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. Baik, kalau tidak, nanti berapa bulan kemudian Mbak bisa lagi untuk kesini untuk mengecek keadaan Mbak, pekerjaan stres Mbak. Kalau Mbak merasa lebih stres, Mbak bisa kesini lagi ya Mbak. Dengan senang hati saya akan membantu Mbak untuk mengatasi masalah stres Mbak ya. Baik.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Melakukan dokumentasi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 dengan pasien yang bernama Lutfia Al-Hidayah, umur 20 tahun, dan di sini saya melakukan tindakan pengkajian stres, dan di sini dengan metode PSS dengan pasien skornya 21 dan itu stres sedang. Dan pasien setelah dilakukan tindakan itu merasa lebih nyaman dan lebih baik dan mau mengungkapkan semua perasaannya kepada saya. Sekian tanda tangan nama terang perawat Presti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.